Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku bakal bercerita mengenai gimana sih cara memulai kebiasaan baru dalam berhemat. Terutama video ini untuk teman-teman yang pemula atau baru belajar berhemat seperti aku. Mari kita bertumbuh bareng ya. Nah, kebiasaan yang pertama, teman-teman bisa mulai dengan membawa bekal air minum. Nah, bekal air minum ini bisa teman-teman bawa ketika teman-teman akan pergi, misalnya mau jalan-jalan atau ke mall atau kemanapun. Dengan membawa bekal air minum, teman-teman bisa menghemat untuk membeli minuman kemasan ya. Selain itu juga membawa air minum ini biasanya kan air putih, dan air putih itu tentunya lebih sehat. Pas awal-awal tentu akan berasa ribet dan mungkin kayak berat gitu. Tapi ketika sudah menjadi kebiasaan dan kita ingat bahwa kita sedang berhemat, maka lama-lama kita akan terbiasa. Nah, oke, selanjutnya memasak. Memasak ini teman-teman bisa dengan membuat rencana mingguan mau belanja atau mau masak apa. Tapi kalau untuk aku sendiri, aku cuma menyediakan lauk dan sayur kayak gitu tanpa membuat planning mingguan aku mau masak apa. Yang jelas di dalam kulkas aku selalu ada lauk seperti telur, ayam, ikan, dan kadang-kadang ada daging kayak gitu, dan juga sayur. Nah, ketika aku kehabisan ide mau masak, biasanya aku nyari di website atau nonton di YouTube. Kayak misalnya aku punya bahan ini nih, ikan, enaknya ikan dimasak apa ya? Kayak selanjutnya untuk penyuka belanja online kayak aku, pikir-pikir dulu. Kadang kan ketika kita sedang nonton misalnya di Instagram orang atau di TikTok, kita kan pasti kayak tertarik gitu ya, apalagi sekarang yang lagi tren itu adalah barang-barang estetik kayak gitu. Nah, menurut aku jangan langsung di check out. Kenapa? Karena yang dipakai oleh influencer itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu ya. Jadi usahakan ditimbang dulu, dipilih dulu, terus masukin keranjang aja. Nah, setelah itu kalau teman-teman besok paginya atau 2 hari atau 3 hari kemudian merasa dan berpikir bahwa barang itu masih perlu untuk kita dan benar-benar perlu gitu ya, baru kita memutuskan untuk check out. Biasanya sih kalau aku kayak udah berubah pikiran kayak gitu, makanya sebisa mungkin untuk tidak langsung check out jika kalian hanya terpengaruh oleh influencer atau iklan, bukan karena memang di saat itu di rumah kalian atau di tempat kalian membutuhkannya. Selanjutnya masih berhubungan sama belanja online, jadi jangan mudah terpengaruh promo, misalnya promo tanggal cantik atau promo gajian kayak gitu. Biasanya beberapa brand membanting harga atau memberikan diskon tertentu. Nah, kalau memang seperti itu, diperiksa lagi ya, kayak misalnya teman-teman kayak skincare, misalnya toner nih, sebenarnya toner kalian masih ada stok, tapi karena di saat itu sedang ada diskon, terus gampang banget tergiur. Padahal nanti bisa jadi bulan depannya teman-teman pengen nyoba produk baru kayak gitu kan. Jadi jangan gampang banget untuk terpengaruh dengan diskon belanja. Nah, nomor 5 selanjutnya membawa bekal makan siang. Ini untuk aku ya, sebagai karyawan yang bekerja. Jadi di tahun kemarin aku kebetulan di kantornya tidak menyediakan makan siang, jadi aku membawa bekal. Nah, uang makan siang itu bisa teman-teman tabung, bisa dialokasikan ke yang lain. Nah, untuk aku sendiri sebagai orang yang bekerja, biasanya
biasanya aku tuh masaknya sore. Nah, masaknya sore itu aku pakai untuk makan malam dan sarapan. Nah, biasanya dari menu utama, aku di pagi hari itu bikin tambahan sayur atau misalnya ada lauk tambahan, katakanlah telur goreng kayak gitu ya. Jadi biar nggak merasa bosen dengan makanan yang dimakan pada malam, pagi, dan siang hari. Tapi alhamdulillahnya aku tuh termasuk orang yang bisa makan itu terus gitu ya. Jadi itu sangat ngebantu aku banget ketika awal-awal memulai untuk berhemat. Nah, selanjutnya kebiasaan yang aku mulai menghentikan untuk fitur-fitur berlangganan kayak gitu ya. Contohnya untuk edit video, dulu aku memakai aplikasi yang berbayar agar tidak ada logo dari si aplikasi itu. Nah, sejak bulan kemarin, kalau nggak salah tahun ini sih, 2 bulan yang lalu, aku mulai menghentikan itu karena aku sudah mulai aktif lagi bikin video dan menemukan aplikasi gratis tanpa ada watermarknya. Jadi aku memutuskan untuk berhenti berlangganan, dan setelah dihitung-hitung itu kan aku sekitar 32.000 selama 1 bulan ya. Kalau dihitung secara 1 tahun itu sudah 320.000 ya 10 bulan. Jadi sekitar 380.000 ya aku bisa berhemat dalam 1 tahun. Kebiasaan selanjutnya memulai sesuatu dengan cash. Biasanya kalau dulu tuh aku males banget ya pakai cash gitu ya. Untuk pengeluaran kecil-kecil pun aku pakai cashless. Misalnya lagi belanja itu aku pakai cashless. Jadi aku tidak merasa sayang ketika mengeluarkan uang. Nah, berbeda ketika aku mulai berhemat, itu banyak kayak pengeluaran yang misalnya aku ke mall kayak gitu, aku memakai sistem cash, dan ternyata itu kayak memberikan tekanan ke aku gitu loh, bahwa oh sayang banget ya uangnya, ternyata mahal banget gitu. Berbeda banget kalau kita cashless. Kalau kita cashless biasanya itu kayak nggak berasa, 100.000 tuh nggak berasa, bahkan kadang 500.000 pun nggak berasa gitu, karena kita tidak merasa mengeluarkan uang. Nah, ketika aku mencoba switch ke metode cash, itu berasa banget loh, 100.000 itu kayak ih mahal banget kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mulai, misalnya teman-teman mau jalan ke mall, teman-teman ngambil duit cash dan membayar kayak misalnya makan atau belanja atau yang lain-lain dengan membayar uang cash, pasti akan lebih berasa. Nah, kebiasaan selanjutnya adalah pergi traveling tanpa planning. Jadi, ketika teman-teman memutuskan untuk jalan-jalan, apalagi bareng temen, jangan dadakan. Jadi kayak misalnya tiba-tiba, "Yuk minggu ini ke sini," jangan langsung di-okein. Lebih baik teman-teman membikin planning. Katakanlah kayak aku nih sama pasangan aku, sama anak aku biasanya mau pergi ke tempat A gitu ya. Kita membuat planning sebulan atau 2 bulan sebelum. Dengan kayak gitu kita bisa menyiapkan budget jalan-jalan tanpa mengganggu budget si tabungan kita bulanan gitu, karena memang kita sudah menyisihkan. Jadi hindari untuk traveling tanpa planning atau dadakan. Nah, selanjutnya jangan membeli barang-barang yang lagi hit. Misalnya lagi ini orang-orang tuh lagi sekarang musimnya beli apa. Kalian jangan langsung aku juga harus punya kayak gitu. Misalnya kayak kemarin tuh lagi hit air fryer ya gitu kan. Nah, itu aku juga sempet tergoda gitu kan. Terus aku taruh aja di keranjang gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir tuh aku tuh juga termasuk orang yang jarang makan gorengan kayak gitu ya. Di rumah tuh ada sesekali, cuma nggak sering. Dan kayak minyak goreng pun aku tuh bisa kayak 2 bulan gitu ya, 2 liter tuh bisa sampai 2 bulan, padahal aku sudah berkeluarga gitu ya. Jadi setelah aku pikir-pikir kan, aku goreng-goreng juga tidak sering, dan air fryer tuh aku rasa bahwa itu kurang efektif untuk aku pakai di keluarga aku. Jadi dari yang waktu itu viral sampai sekarang
aku belum punya air fryer dan belum tiba-tiba kayak maksudnya nggak merasa tergoda untuk punya air fryer karena aku masih bisa dengan cara yang lain. Itu dia beberapa kebiasaan baru yang bisa teman-teman coba dalam berhemat. Jika teman-teman ada tambahan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman lain juga yang bisa baca dan sedang memulai berhemat, jadi bisa mencoba tips dari kalian. Sekian video aku dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.